Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kelompok 5 Education Management dengan beranggotakan 1 Fauzan Oktar Ramadan, 2 Chandra Bhatiar, 3 Muhammad Aun dan Abdullah yang akan menyampaikan materi tentang bab 5 yaitu supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan. Banyak soal yang dihadapi dalam proses pendidikan. Kepala sekolah, guru, murid, karyawan, stakeholder pendidik lainnya hampir dapat dipastikan mempunyai persoalan atau masalah dalam kaitannya dengan pembelajaran. Guru sebagai salah satu stakeholder penting dalam pembelajaran juga tidak luput dari problem-problem mengajar. Karenanya dibutuhkan pengalaman, masukan, bantuan, pendapat dari orang lain guna mempenyahkan, memberi alternatif solusi atas persoalan yang dihadapi guru tersebut. Pemberi masukan, pemecah persoalan, bantuan-bantuan alternatif, solusi baik persoalan pribadi guru, jabatan, maupun lembaga pendidikan atau pembelajaran disebut supervisor. Nah, siapa itu supervisor? Yaitu orang yang berfungsi memberi bantuan kepada guru dalam menstimulasi guru-guru ke arah usaha mempertahankan suasana belajar dan mengajar yang lebih baik. Pekerjaan memberi bantuan tersebut disebut supervisi, dan cara atau strategi membantu memperbaiki situasi pembelajaran disebut teknik-teknik supervisi. Pengertian supervisi. Supervisi berasal dari dua kata, yaitu super dan vision. Super dapat diartikan kelebihan, orang yang memiliki kelebihan, ataupun vision diartikan sebagai pandangan jauh ke depan. Dalam Webster New World Dictionary, istilah super berarti higher in rank or position than superior to superintendent, a greater or better than other. Sedangkan vision berarti the ability to perceive something not actually visible, a stroke mental acuteness or keen foresight. Jadi, supervisi secara harfiah dapat diartikan sebagai kelebihan yang dimiliki orang untuk melihat jauh ke depan. Tujuan supervisi dalam organisasi. Kegunaan supervisi selalu dilakukan untuk di setiap lembaga atau organisasi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menciptakan kondisi kerja dan membentuk perilaku anggota organisasi sesuai norma dan budaya organisasi bagi kepentingan maksud dan tujuan organisasi. Oleh sebab itu, istilah supervisi selalu dijumpai dalam setiap organisasi. Istilah dalam supervisi. Terdapat beberapa istilah yang sering digunakan dan mirip dengan supervisi yang terkadang disamakan, yaitu pengawasan, pemeriksaan, dan inspeksi. Pengawasan mengandung pengertian sebuah kegiatan untuk melakukan pengamatan agar pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemeriksaan dimaksudkan untuk melihat sebuah kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai tujuan apa belum. Adapun inspeksi ditujukan untuk mengetahui kekurangan, penyimpangan, atau kesalahan yang perlu diperbaiki dalam sebuah pekerjaan. Kaleidoskop supervisi pendidikan. Pada masa munculnya sistem sekolah pada tahun 500 sebelum Masehi, yang didasari pemikiran akan pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa dan negara dan masyarakatnya, maka muncullah supervisor yang disebut paidomos. Fungsi mendidik, melatih, dan mengajar ada pada supervisor ini yang memiliki hak kontrol yang absolut. Materi yang diajarkan adalah menulis. Peran sebagai pendidik atau teacher dan pengawas supervisor menyatu. Belum ada pemisahan peran-peran tersebut. Fungsi supervisi. Fungsi utama supervisi adalah untuk perbaikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Diketahui bahwa tuntutan pembelajaran dari tahun ke tahun terus meningkat dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Kemampuan mahasiswa pun berbeda dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karenanya, guru sebagai ujung tombak pembelajaran harus terus-menerus mengupdate, memperbarui, meningkatkan, dan mengembangkan pengetahuan dan pengalaman pembelajaran. Disinilah seorang supervisor memerankan fungsi supervisinya, yaitu menilai dan memperbaiki faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran peserta didik. Ahmad dan Boone 1995 membagi 4 supervisi.
Yang pertama adalah fungsi penelitian. Supervisi sebagai fungsi penelitian dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan objektif tentang situasi pendidikan. Yang kedua adalah fungsi penilaian. Fungsi penilaian dimaksudkan untuk memperoleh baik atau buruknya sesuatu. Oleh karena itu, kebaikan yang sudah dicapai diupayakan untuk terus dipertahankan, dan kekurangan yang masih tampak diberikan perlakuan yang proporsional sehingga tidak terulang lagi. 3. Fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan dimaksudkan untuk memperbaiki hal-hal yang kurang dengan cara mengidentifikasi aspek-aspek negatif, yaitu kekurangan, kelemahan, atau kemandekan, mengklasifikasi aspek-aspek negatif, dan kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan. Yang keempat, fungsi peningkatan. Upaya perbaikan adalah proses yang berkesinambungan yang dilakukan terus-menerus. Supervisi pendidikan menjunjung praktik Continuous Quality Improvement atau CQI. Dalam proses ini diusahakan agar kondisi yang telah memuaskan itu supaya dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan lagi. Peranan supervisor. Supervisor sebagai peneliti. Supervisor dituntut untuk mengenal dan memahami masalah-masalah pengajaran. Karena itu, ia perlu mengidentifikasikan masalah-masalah pengajaran dan mempelajari faktor-faktor atau sebab-sebab yang mempengaruhinya. Hal ini dapat diketahui dengan melakukan riset atau penelitian terhadap persoalan-persoalan pengajaran. Yang kedua, supervisor sebagai konsultan. Supervisor hendaknya dapat membantu guru untuk melakukan cara-cara yang lebih baik dalam mengelola proses pembelajaran. Oleh sebab itu, para pengawas hendaknya selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah dan gagasan-gagasan pendidikan dan pengajaran mutakhir. Yang ketiga, supervisor sebagai fasilitator. Supervisor harus mengusahakan agar sumber-sumber profesional guru seperti buku dan alat pembelajaran lainnya dapat dengan mudah didapatkan, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran. Supervisor sebagai fasilitator dimaksudkan agar guru dapat dengan mudah melaksanakan tugas keprofesionalismenya. Yang keempat, supervisor sebagai motivator. Supervisor hendaknya membangkitkan semangat dan memotivasi guru untuk terus berprestasi. Guru-guru didorong untuk mempraktikkan gagasan-gagasan inovatif yang meningkatkan mutu pembelajaran. Yang terakhir, supervisor sebagai pelopor pembaharuan. Supervisor hendaknya mempunyai inisiatif dan prakarsa perbaikan, mendorong guru untuk selalu melakukan pembaharuan pengetahuan dan metode pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan profesionalisme dan mutu guru. Terima kasih.